Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan ingin membahas tentang materi pseudocode lanjutan, yaitu tentang penggunaan variabel dan konstan serta mengidentifikasi tipe data di dalam pseudocode, serta juga yang terakhir adalah mengidentifikasi operator yang digunakan di pseudocode. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe this channel, like and share, oke? Bila bermanfaat. Kalau ada pertanyaan seputar materi, silakan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih and enjoy the video. Oke, objektifnya di sini saya sudah sebutkan di intro, itu cara menggunakan variabel di pseudocode kayak gimana, terus cara mengidentifikasi tipe data di pseudocode gimana, dan juga cara mengidentifikasi operator dan cara penggunaan operator di pseudocode kayak gimana. Oke, lanjut saja. Apa sih variabel dan konstan itu apa sih? Variabel adalah mengacu pada lokasi memori yang hanya dapat menyimpan satu nilai saja dalam sekali waktu gitu. Tetapi dapat bervariasi sepanjang eksekusi program tersebut. Jadi contohnya variabelnya A itu untuk menampung nilai 1. Nah, 1 itu selama programnya belum berakhir, maka A itu sama dengan variabelnya adalah 1. 1 itu dengan variabelnya dengan A gitu. Contohnya seperti itu. Jadi kayak gitu ya contohnya. Contohnya ada variabel A. Nah, A ini fungsinya adalah untuk menampung nilai 1. Maka selama program itu, ketika program jalan, ketika program jalan sampai belum berhenti, maka A ini sama dengan 1 kayak gitu. Seperti itu contohnya. Sedangkan konstan itu apa sih? Konstan itu mengacu pada lokasi memori yang memiliki nilai yang tetap diperbaiki selama eksekusi. Nah, sedangkan konstan itu contohnya ketika ada variabel atau ketika ada suatu inputan yang bakal diproses. Contohnya C sama dengan A tambah B. Maka konstan itu seperti ini, atau turunan dari variabel tersebut. Contohnya contohnya adalah A sama dengan B tambah C. Nah, contoh seperti ini. Maka C ini adalah konstannya gitu, atau nilai dasarnya seperti itu. Sebelum dijumlahkan oleh variabel contohnya gitu. Konstannya adalah nilai tambahan atau nilai rules-nya, sedangkan B ini adalah sebagai variabel yang di-assign atau di-accept oleh penggunanya, seperti itu. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah cara mendeklarasikan variabel di dalam pseudocode, seperti itu. Nah, cara mendeklarasikannya itu seperti ini. Yang benar itu seperti ini. Jadi ketika ada dua kata terpisah, maka untuk penyambungnya itu adalah underscore, jangan spasi seperti ini. Contoh deklarasi yang benar. Selanjutnya adalah ini taruh di contohnya variabel first number itu 10, variabel second number itu 15, maka 10 tambah 15 adalah 25. Nah, sum ini adalah variabel penyimpanan atau variabel proses dari 10 tambah 15 seperti itu. Nah, ini contohnya dari berikut ini yang mana yang termasuk ke dalam variabel. Nah, di sini ada 4 ya. Pertama itu adalah dua number ini. Terus kedua adalah sumnya, dan yang ketiga adalah produknya seperti itu. Nah, untuk untuk angka dia dimulai dengan n seperti itu. Oke, jangan lupa kalau angka n, sedangkan kalau karakter adalah c. Selanjutnya adalah ini masih praktis. Nah, ini rules yang ada di dalam variabel, dalam pendeklarasian variabel. Jadi di dalam variabel itu ada rulesnya, ada aturan-aturannya seperti berikut. Contohnya di sini ketika deklarasi variabel dimulainya boleh dengan uppercase atau dalam pembuatan variabel itu boleh uppercase semua ataupun lowercase semua gitu, atau huruf kecil semua ataupun huruf besar semua, dan juga boleh angka serta boleh underscore kayak gitu. Nah, ketika kalian ingin memisahkan dua kata gitu, A sama dengan A spasi B. Nah, kalau ketika untuk menyatukan dua kata ini ke dalam satu kalimat, maka kalian harus menggunakan underscore. Nah, seperti itu. Untuk pemisahnya adalah underscore. Jadi ketika kalian mendeklarasi dipakai spasi, maka itu salah. Ini adalah simbol ataupun spasi yang dilarang oleh pseudocode dalam pendeklarasian variabel. Bisa dibaca sendiri ya. Setelah itu lanjut ke selanjutnya adalah deklarasi variabel itu harus dimulai dengan tipe datanya terlebih dahulu, habis itu baru nama variabelnya, serta dimulai dengan huruf kapital. Itu lebih baik supaya dapat dibaca gitu. Jadi variasinya ada dua. Ada kalau ketika dua kalimat itu boleh pakai underscore, atau juga ketika huruf pertama katanya itu pakai huruf besar dan huruf keduanya adalah huruf besar juga gitu. Jadi n gede, sini f-nya f gede gitu.
Itu contohnya itu yang benarnya. Nah, selanjutnya adalah tipe-tipe dari variabel dalam pemasukan variabel atau tipe-tipe value atau isi dari variabel tersebut. Jadi ada tipe-tipenya. Di sini ada dua. Yang pertama adalah direct, sedangkan ada juga namanya accept. Nah, direct sama accept itu apa sih? Kita lanjut ke materinya, atau kita akan deskripsikan tuh direct itu gimana, accept itu kayak gimana. Nah, kalau yang pertama adalah direct. Direct adalah menetapkan nilai ke variabel dengan menggunakan tanda sama dengan. Jadi patokannya itu kalau direct itu harus ada sama dengannya seperti ini. Ketika kalian deklarasi variabel sama aja seperti ini. Sedangkan direct itu di mana? Directnya itu adalah ketika kalian memasukkan sama dengan di variabelnya. Ketika kalian deklarasi variabel terus ada tambah sama dengan, ditambah atau dikombin dengan sama dengan, ini termasuk ke dalam variabel direct. Itu seperti itu contohnya ya. Ini juga sama. Ini kan variabelnya, terus ini ada simbol sama dengannya, ini termasuk ke dalam direct gitu. Direct assignment. Dapat dimengerti ya. Maksud selanjutnya adalah tipe kedua yaitu accept statement. Accept statement itu adalah menetapkan nilai ke variabel, menetapkan nilai atau value ke dalam variabel dengan menggunakan kata kunci accept gitu. Intinya kunci. Contohnya kunci dari user. Nah, contohnya masukkan kunci dari si user. Contohnya seperti ini. Ketika kalian mendeklarasi variabel, contohnya untuk mendeklarasikan nama dari si pengguna, maka kalian harus pertama itu adalah mendisplaykan atau menghasilkan outputnya terlebih dahulu supaya dapat diisi oleh si usernya. Ketika sudah, maka isian yang diisi user ini, contohnya Ahmad, isinya adalah Ahmad. Nah, Ahmad ini mau ditampung kemana? Ditampung ke dalam variabel. Nah, variabel ini namanya CNAME. Nah, CNAME ini, variabel CNAME ini termasuk ke dalam tipe variabel namanya accept kayak gitu. Karena di variabel accept ini patokannya itu adalah kata acceptnya ini seperti itu. Gitu. Gampang dimengerti kan? Gampang lah karena patokannya itu kalau di accept itu harus ada keywordnya accept ini seperti itu. Lanjut ke next slide atau pertanyaan selanjutnya. Nah, ini ada just a minute atau kita mikir sejenak tentang ini. Yang termasuk dari berikut ini yang bukan termasuk ke dalam variabel yang mana? Yang B ya, atau yang nomor 2 ini. Kenapa? Karena dia dalam deklarasi variabel tidak boleh ada spasi seperti itu. Sedangkan sisanya itu benar karena untuk menyatukan dua kata dalam satu kalimat itu menggunakan tanpa menggunakan spasi ataupun bisa juga underscore seperti itu. Nah, selanjutnya ini juga sama praktis, bisa kalian baca dan bisa kalian teliti yang mana yang bukan. Nah, ini juga sama, ini juga sama untuk menghitung suhu. Ini rumusnya. Nah, terus di dalam kita lanjut ke materi operator seperti itu. Nah, di materi operator tipe-tipe operator tuh ada 3. Pertama ada aritmatika, ada operasi relasi, dan juga ada operasi logic. Nah, untuk menyelesaikan masalah dengan operator ini ada berbagai macam. Pertama kita akan menggunakan aritmatika. Aritmatika ini digunakan untuk apa sih? Aritmatika digunakan untuk melakukan proses kalkulasi atau perhitungan aritmatika. Jadi aritmatika itu fungsinya untuk ini ya, untuk perhitungan dalam aritmatika atau dalam MTK lah gitu. Nah, ini operator aritmatika itu ada 5. Pertama adalah simbolnya ada operator kali atau bintang ini. Terus ada garis miring, ada plus, ada minus, ada mod, ada persen. Nah, untuk kalau bintang ini fungsinya adalah untuk perkalian. Untuk perkalian, multiple ini, untuk multiple. Dan untuk kalau yang garis miring itu untuk pembagian, penjumlahan adalah add, terus untuk pengurangan ada minus, simbol minus seperti itu. Contohnya nilai yang dicari, tentukan nilai yang dicari. Contohnya 4 nilai pertamanya kali 2, maka hasilnya adalah 8. Begitu seterusnya. Sedangkan untuk mod ini adalah sisa bagi hasil dari pembagian tersebut. Contohnya nilai value-nya 4, sedangkan modnya itu adalah mod 3 atau pembaginya itu adalah 3. Jadi 4 bagi 3 sedangkan 1. Sisa 1 kan. 1 sisa 1 di sini. 3 kurang 1 adalah 1. Nah, sisa 1 ini adalah mod. Contohnya seperti itu. Selanjutnya lagi. Nih, pengurutan operasi aritmatika itu mulai dari perkalian terlebih dahulu. Yang diproses itu perkalian terlebih dahulu, baru bagi, habis itu mod, baru plus, dan terakhir adalah minus. Jadi perhitungan itu mulainya dari perkalian dulu yang paling tinggi. Derajat paling tinggi adalah perkalian. Nah, selanjutnya adalah operasi relasi. Operasi relasi itu apa sih? Operasi relasi itu adalah untuk membandingkan, patungan ini, untuk membandingkan dua variabel ataupun konstan yang ada di program kita gitu. Contohnya,
Biasanya ini operasi relasi ini digunakan ketika ada kondisi seperti itu. Nah, contohnya operasi relasi itu ada 4, ada 5, ada 1 2 3 4 5, ada 6 satu lagi. Yang pertama itu adalah sama dengan ini. Terus yang kedua adalah lebih dari, ada kurang dari, tidak sama dengan, dan juga ada lebih dari sama dengan, dan juga ada kurang dari sama dengan, seperti itu. Nah, fungsi-fungsinya apa sih? Contohnya seperti ini. Kalau yang sama dengan, apabila nilainya 25, nilai 61 ini di sini adalah keterangannya adalah 25, cerita 25. Apakah 25 itu sama dengan 40? Kalau dia enggak, maka hasilnya adalah false. F nih, benar ya berarti. Nah, yang kedua, untuk menentukan ini. Contoh nilai 61 dan tetap 25. Apakah 25 lebih dari 40? Tidak kan, maka hasilnya false, ternyata benar. Selanjutnya juga begitu. Apabila ini kurang dari 40, jawabannya true karena kenyataannya begitu. Dan juga apabila 25 itu tidak sama dengan 40, maka hasilnya true. Benar kan, karena 25 ini bukan angka 40. Jadi kebalikan dari sama dengan jadinya gitu. Sedangkan kalau kurang dari sama dengan itu ketika nilainya 40 di sini 40, maka hasilnya adalah true. Tapi ketika 39 di sini 39 terus di sini adalah 40, maka hasilnya false. Nah, selanjutnya adalah operasi logika. Operasi logika itu digunakan ketika atau kondisinya itu ketika untuk mengkomunikasikan ekspresi. Komunikasikan adalah ekspresi yang berisi operator ekspresi. Jadi penggunaan operasi logika itu ketika ada ekspresi di dalam operasi relasi. Contohnya seperti ini. Nilai 61-nya adalah 7 dan nilai 62-nya 6. Rules-nya di sini kalau di operasi logika itu pasti ada rules-nya yang udah ditentukan. Contohnya 7 itu sama dengan 7 enggak? Betul kan? Kondisi pertama betul, dan kedua itu contohnya apakah 6 lebih dari 5? Maka betul. Maka hasilnya adalah true. Nah, di dalam operasi logika itu ada 3 macam. Ada pertama adalah and, ada or, dan ada not. Nah, yang saya contohkan barusan itu adalah and. And itu ketika kondisi pertama dan kondisi kedua itu apabila nilainya true, maka hasilnya true. Sedangkan apabila kondisi pertama itu false atau udah salah dengan rules-nya dan kondisi kedua adalah true, maka hasilnya tetap false karena tidak sesuai atau tidak sama antara A dengan B. Jadi operasi AND ini menggunakan operasi aritmetikanya adalah kali. Jadi gini, 0 kali 1 sama dengan 0, sedangkan 1 kali 1 sama dengan 1, seperti itu. Itu penggunaan operasi logika. Sedangkan OR kondisinya itu seperti ini. Apabila kondisi pertama itu 1 atau true dari rules-nya, terus di compare dengan kondisi kedua itu false, maka hasilnya adalah true karena operasi OR ini menggunakan operasi aritmatika plus, seperti itu. Sedangkan not itu ya kebalikan dari hasil yang dihasilkan. Contohnya apabila di sini true 1 tambah 0 1, maka hasil notnya adalah 0, jadi kebalikannya gitu. Ada false. Itu contohnya seperti itu. Itu contoh dari atau implementasi dari operasi logika. Nah, selanjutnya adalah urutannya. Urutannya itu dalam operasi logika adalah dari not dulu. Not itu harkatnya paling tinggi, kedua ada and, dan yang terakhir ada or. Nah, ini contohnya untuk penggunaan operasi logika. Contohnya seperti ini. Ketika kita pertama deklarasi variabel dulu, ada variabel karakter dan juga ada variabel diskon. Nah, di sini kita ada dua kondisi, ada dua variabel yang berbeda. Jadi di sini kita akan menyatukan variabel tersebut ke dalam kondisinya. Contohnya ketika usernya mencet Sunday, not Sunday, contohnya Monday, di sini Monday, di sini M, dan juga diskon itu adalah contohnya adalah diskon itu dihasilkan dari amount lebih dari 5.000. Maka ini bukan diskon nih, tapi amount. Nah, di sini apabila amountnya itu lebih dari 5.000, maka baru dihasilkan outputnya. Contohnya 6.000. Ini 6.000. Maka ketika ini true, ketika ini 6.000, nah contohnya ini, ketika seandainya adalah M, sedangkan amountnya adalah 6.000, maka kamu baru dapat diskon. Sedangkan apabila rules pertama atau kondisi pertama itu udah false, maka selanjutnya salah. Maka dia langsung larinya ke N tanpa diproses karena menggunakan operasi AND. Sedangkan apabila kalian di sini OR, maka apabila kondisi 1 dan kondisi kedua itu tidak sama, contohnya kondisi 1 ini adalah Monday, terus yang kedua itu tetap 5.000 atau 6.000, maka contohnya di sini adalah Sunday, di sini adalah amountnya tetap 6.000, maka hasilnya bakal ditampilkan tetap ada diskonnya seperti itu.
Contohnya seperti itu. Jadi kalau N itu implementasinya ke diskon. Jadi apabila kondisi pertama dan kedua terpenuhi, maka baru dapat diskon seperti itu. Itu contoh dari operasi logika digabungkan dengan operasi aritmatika dan juga operasi apa tadi sebelumnya, relasi seperti itu. Nah, untuk gamenya atau implementasinya ke dalam sebuah visualisasi itu menggunakan namanya software atau aplikasi Scratch gitu untuk menggambar ya. Nah, kalian bisa download di internet namanya Scratch untuk mendeskripsikan dari pseudocode tersebut. Nah, ini ada pertanyaan bisa kalian jawab nih, yang mana yang merupakan hasil yang benar di dalam pertanyaan tersebut. Jawabannya adalah nomor 2. Nah, untuk chapter ini kurang lebihnya mohon maaf atau sudah berakhir. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata atau terlalu cepat dalam penyampaiannya, bisa kalian sampaikan di kolom komentar untuk ditanyakan apa yang kalian kurang paham dalam materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.